Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi. Thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. A'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bi ulama'ina wa bi syuyukhina. Warzuqna ya Rabbana birrahum. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi, semakin kenal baginda Nabi dengan kitab Targhib At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan seperti biasa ada muqaddimah aqidiyah, ada sekelumit tentang akidah, yaitu kita membaca kitab Al-Aqaid Al-Khamsun, kitab ini, dan kami himbau kepada siapapun yang mengikuti acara ini untuk bisa memiliki buku ini. Setelah belajar, sangat indah jika setelah itu diajarkan. Kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ke-8. Dan seperti yang sudah disampaikan di permulaan pembahasan sifat-sifat Allah, bahwa sifat Allah adalah sangat banyak. Sangat banyak, tidak ada batasnya. Kuncinya, rumusnya, segala sifat kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah adalah sifat Allah. Adapun yang dibahas para ulama dengan sifat 20 adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah. Dan dari sifat 20 tersebut memang sangat penting untuk dibahas secara detail dan khusus, karena di balik itu ada khilaf-khilaf dari orang yang di luar Islam atau orang-orang yang belum kenal Allah. Maka pemantapan sifat tersebut ada punya misi pemahaman tentang ketuhanan bagi orang yang belum kenal Tuhan, kenal Allah. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan khususnya di dalam akidah kaum muslimin itu sendiri. Karena jika salah memahami sifat Allah, maka biarpun seperti seorang muslim, bisa saja mereka di luar wilayah Islam. Maka pemantapan sifat-sifat 20 itu sangat penting sekali. Kita sudah masuk sifat yang ke-8, yaitu sifat iradah. Makna iradah adalah Allah maha berkehendak. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu maha berkehendak. Dan tidak ada apapun dan siapapun yang menghalangi kehendak Allah. Dan semua yang terjadi di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum dharra aw arada bikum naf'a bal kana Allah bima ta'maluna khabira." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika dia menghendaki? Jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian, atau jika dia menghendaki manfaat untuk kalian. Kalau Allah menghendaki kebaikan, akan terjadi. Menghendaki ketidakbaikan, akan terjadi. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan firman Allah, "Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya Allah dalam urusannya, segala urusannya,
adalah apabila dia menghendaki sesuatu, cukuplah dengan berkata terhadap sesuatu tersebut, jadilah, maka terjadilah ia. Artinya segala yang diinginkan oleh Allah pasti akan terwujud. Kebalikan daripada sifat ini adalah sifat karohah. Artinya mustahil Allah itu terpaksa. Mustahil Allah itu terpaksa. Maksudnya mustahil Allah itu bersifat terpaksa di dalam segala urusannya. Atau mustahil bagi Allah melakukan sesuatu tanpa kehendaknya sendiri. Maka tidak ada kewajiban bagi Allah. Dan memang Allah tidak pernah ingkar janji. Sehingga dalam keyakinan kita, tidak ada kewajiban Allah memasukkan ke neraka orang kafir, dan tidak ada kewajiban Allah untuk memasukkan ke surga orang yang taat. Sebab mengatakan kewajiban itu memaksa. Dan Allah maha berkehendak, yang Allah lakukan tidak ada atas dasar keterpaksaan. Allah maha berkehendak. Ingat keyakinan ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak wajib bagi Allah memasukkan seorang yang beriman ke surga, dan tidak wajib Allah memasukkan orang kafir ke neraka. Tidak wajib, jangan mengatakan wajib atas Allah. Makanya kalau kita memahami sifat wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah. Ini ada orang yang subhanallah, ya semoga Allah mengampuni, mencoba mengkritisi kaum Asy'ariyah, rupanya dia fahamnya salah. Ada orang yang ada di negeri ini, dia mengkritiki kaum Asy'ariyah, mengatakan, apa itu Asy'ariyah ngatur Allah, Allah wajib begini, wajib begitu. Dia tidak paham. Kita mengatakan sifat wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah. Sifat wajib bagi Allah maknanya sifat-sifat yang harus kita yakini bahwasanya itu wajib adanya dimiliki oleh Allah. Bukan kita mewajibkan kepada Allah. Bukan kita mewajibkan kepada Allah. Adapun kalau ini, tadi kembali, Allah memasukkan orang beriman ke surga sesuai dengan janji Allah. Tapi bukan kewajiban bagi Allah. Allah bisa saja memasukkan orang kafir ke neraka, tapi tidak. Allah tidak. Sudah Allah berfirman, orang kafir tidak masukkan ke surga Allah. Sudah disebutkan. Tapi kita tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah memasukkan orang kafir ke neraka. Kemudian ada pembahasan yang cukup serius dibahas oleh para ulama, bahwa jika semua yang terjadi di semesta ini adalah atas kehendak Allah, lalu bagaimana dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa manusia? Apakah seorang manusia berbuat itu semua atas kehendak Allah atau tidak? Tentunya jawabannya adalah sesuai dengan kaidah tadi, bahwa semua yang terjadi di semesta adalah atas kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak Allah. Kemudian akan berkembang menjadi sebuah pertanyaan. Kalau memang yang dilakukan manusia, yang terjadi pada manusia itu atas kehendak Allah, Allah menghendaki, lalu kenapa seorang manusia kalau melakukan zina, mabuk dan sebagainya harus dihukum oleh Allah? Kalau itu semua terjadi atas kehendak Allah. Maka dari pertanyaan inilah muncul kelompok-kelompok akidah. Kelompok akidah. Ada dua kutub ekstrim. Yang pertama disebut dengan istilah Jabariyah. Biarpun kelompok itu sampai hari ini juga tidak tahu di mana tempatnya. Yang jelas dinukil oleh para pakar akidah. Kemudian juga namanya Qadariyah. Kemudian juga berkembang menjadi kaum Mu'tazilah. Atau Qadariyah dan kemudian Mu'tazilah. Tentunya ini adalah dialog di antara para pemikir, para ulama pada zaman itu. Kalau Jabariyah itu mengatakan bahwasannya apa yang terjadi kepada manusia ini adalah ya Allah yang memberlakukannya, kita tidak punya apa-apa. Jadi kalau nggak apa ya Allah. Sebenarnya kenapa yang ngapuk itu? Karena Allah menjadikan aku begini, itu kehendak Allah. Ini kaum Jabariyah. Sementara Qadariyah mengatakan agar orang bertanggung jawab dengan perilakunya, maka dinisbatkan kepada orang tersebut. Aku bisa berbuat, aku bisa melakukan, itu atas kemauanku. Ini sebetulnya, ini dua kutub ekstrim. Yang satu seolah-olah menisbatkan segala sesuatu langsung kepada Allah.
Biarpun termasuk dalam kemaksiatan mengatakan, kenapa kamu minuman keras? Ya Allah, gitu. Karena Allah. Ini. Seolah dia menafikan kehendak dalam dirinya. Sehingga muncullah kutub yang lain bahasanya harus bertanggung jawab dong. Kalau kamu minum minuman keras, berarti kamu harus bertanggung jawab. Karena itu kamu punya kemauan dari dirimu sendiri. Ini adalah perdebatan. Akan tetapi tentu di antara perdebatan pakar-pakar yang mengatasnamakan akidah, tentu ada kesesatan di dalamnya, dan tentu nanti akan muncul akidah yang benar. Nama perdebatan. Kemudian akidah kita, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati adalah akidah yang di tengah-tengah di antara akidah. Khairul umuri awsatuha. Jadi adalah tidak seperti Jabariyah, juga tidak seperti Qadariyah. Maka ada satu teori di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati adalah yang sering disebut dengan teori al-kasb. Kasab. Jadi seorang manusia itu punya peran di dalam pekerjaannya. Dan pekerjaan yang dia punya peran dan kemauan itulah nanti yang akan dihukum oleh Allah. Dan manusia itu ada berbuat dalam keadaan dia berkehendak dan berbuat dalam keadaan tidak berkehendak. Sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia tanpa ada kehendak dalam dirinya, maka tidak akan dihukum dan tidak dosa. Maka jika perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari dalam dirinya, itulah yang akan dihukum. Seorang manusia melihat manusia yang lain, kemudian dia mengambil pisau dan menusukkannya, lalu membunuhnya. Tentu dosa, karena dia berkehendak. Dia dengan sengaja, dengan kehendaknya membunuh. Tapi kalau dia naik motor, naik mobil, di jalan tol yang sudah tidak boleh manusia berlalu di situ, dia lagi ngebut, tiba-tiba ada orang nyebrang ketabrak, dia tidak dosa, karena bukan atas kehendaknya. Atau seorang ibu yang lagi nyusuin, yang lagi tidur, kemudian ada seorang ibu mungkin mencekik anaknya, dia dosa karena dengan kehendaknya. Tapi seorang ibu yang tertidur berbaring lalu menindih anaknya sampai mati, tidak dosa karena tidak ada kehendak dalam dirinya. Ini bisa difahami, cuman bagaimana menerapkan kehendak ini atau memahami kehendak manusia di hadapan kehendak Allah. Ini adalah dialog panjang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dijelaskan dalam teori namanya teori al-kasb. Perbuatan manusia yang didasari atas kehendaknya itulah yang akan ditanya oleh Allah. Akan tetapi kan ada pertanyaan besar. Bukankah tadi sudah disebutkan, semua yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak Allah? Bukankah ini kehendak Allah? Kenapa manusia dibawa-bawa dalam dosa? Ini dibahas oleh para ulama. Maka teori kasab ini menyelesaikan problem ini. Dan tidak semua orang sampai paham secara maksimal tentang teori kasab. Sehingga tetap saja muncul pengingkaran karena tidak paham. Dan teori kasab adalah teori yang sangat indah sekali. Agar orang punya tanggung jawab, di sisi lain juga tidak lupa bahwasanya di sana ada kuasa dan kehendak Allah. Maka perdebatan panjang tentang teori kasab itu bisa disimpulkan dalam makna berikut ini. Anda bisa mencermati kalimat berikut ini. Sederhana, tapi itu akan memahamkan Anda tentang teori kasab tersebut. Bunyinya begini. Allah maha berkehendak. Itu kan rumus, itu kaidah pertama. Atas segala yang terjadi. Jadi tidak ada yang terjadi di semesta kecuali kehendak Allah. Ada burung terbang, kemudian ada burung ditembak. Dunia itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Lalu ada manusia yang punya kehendak. Lalu bagaimana kehendak manusia di hadapan kehendak Allah? Kalau manusia dikatakan kehendak di luar kehendak Allah, nggak mungkin. Makanya teori kasab itu begini bunyinya, sederhananya. Allah menghendaki manusia untuk berkehendak. Maka manusia setelah itu berkehendak. Dan atas kehendak manusia inilah dia akan dihukum oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki manusia untuk berkehendak, tidak akan berkehendak dia. Karena Allah menghendaki manusia itu berkehendak, maka dia berkehendak. Maka atas kehendaknya inilah Allah akan hukum dia. Anda yang hobi makan sate, sehingga Anda makan sate dengan kehendak Anda. Tapi kehendak Anda, kemauan Anda, selera Anda bisa dicabut. Ditawari sate, nggak mau sama sekali. Kenapa? Lagi demam dia. Ada orang biasanya hobi jalan-jalan, berkehendak terus, keinginan jalan-jalan. Tiba suatu ketika dihentikan oleh Allah, nggak berkehendak. Jadi Allah menghendakimu berkehendak, sehingga engkau bisa berkehendak.
Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Maka atas dasar kehendakmu inilah engkau akan dihukum. Jika ada seorang ibu yang berbaring pindah tempat lalu menindih anaknya lalu meninggal, itu adalah kehendak Allah. Tapi seorang ibu saat itu tidak berkehendak. Kalau ditanya ibu bunuh, tidak. Saya tidak menghendaki itu. Karena dia memang tidak berkehendak. Tapi terjadi atas kehendak Allah. Ingat, maka yang dihukum adalah jika seorang manusia melakukan kehendak atas kehendaknya. Dan dia berkehendak karena Allah menghendaki dia berkehendak. Maka dia berkehendak. Sehingga dia akan ditanya atas dasar kehendaknya dia. Itu kalimat yang sederhana kalau Anda renungi. Sehingga apa yang terjadi pada manusia jika tidak atas kehendaknya, maka dia tidak dosa. Na'udzubillah, perempuan diperkosa. Atau seorang buaya. Makanya dalam bab mukrah ikrah dipaksa, dia melakukan bukan atas kehendaknya. Maka dia tidak dosa. Karena apa? Dia melakukan bukan atas kehendaknya. Dia tidak berkehendak, tidak menginginkan. Seperti itu. Jadi sederhananya, ini biasanya dibahas dengan panjang lebar, tapi bisa saja kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang tadi, insya Allah. Maka Anda bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Jangan mengatakan, nah, ini dari Allah. Makanya ada orang biasanya sok pasrah kepada Allah. Ditanya, kenapa begini? Allah mengatakan bahasanya pada dasarnya Jabariyah itu bukan se-ekstrim itu. Lalu menisbatkan zina kepada Allah dan sebagainya. Tidak. Akan tapi ada yang mengatakan berangkat dari kesolehan. Jadi seorang hamba yang di dalam melakukan kebaikan, dia itu tidak berani menisbatkan semuanya kepada dirinya. Dia bisa sujud, dia mengatakan itu dari Allah. Aku bisa sholat karena dari Allah. Dalam urusan masalah dosa. Terjadi penyelewengan setelah itu. Gimana kalau melakukan maksiat? Dinisbatkan juga kepada Allah, tidak kepada kehendak dirinya sendiri. Ini adalah sekelumit atau ilustrasi tentang masalah Jabariyah. Makanya tentang Jabariyah sendiri hari ini kita tidak menemukannya. Sebab semua orang mengerti kalau dia bertanggung jawab. Sehingga ada undang-undang. Bahkan yang tidak kenal Allah pun dia ada undang-undang orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Sehingga ada orang gila tidak bertanggung jawab. Orang ini kan ada dalam dunia hukum. Maka masa ada muncul orang seperti Jabariyah ini. Nah, maka Jabariyah ini, betulkah ada orang sebanyak? Sekarang orang yang tidak kenal Allah pun ngerti mana tanggung jawab kok. Sehingga ada undang-undang, ada hukum. Kan seperti itu. Baik. Makanya yang paling tepat adalah pemahaman yang dihadirkan oleh pemahaman akidah Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati tentang teori kasab tersebut. Anda bertanggung jawab tentang apa yang Anda lakukan. Ya, Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan dengan kehendak Anda, dengan kesadaran Anda. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Faslun fima ja'a fi tablighil ilmi. Ini fasal tentang riwayat-riwayat yang datang yang membicarakan tentang keutamaan, tentang menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, ibaratnya. Sampaikan dari Nabi, biarpun hanya satu ayat. Artinya semua dari kita harus sadar bahwa segala kebenaran, kebaikan yang sampai kepada kita, maka hendaknya kita rindu untuk menyampaikannya. Rindu menyampaikannya. Cuman di dalam hal ini, riwayat yang disebutkan adalah riwayat tentang hadis. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, nabbarallahu imra'an. Semoga Allah menjadikan, nadhar itu adalah kalau dedaunan, kalau tanah itu menjadi hijau, maksudnya menjadi berseri-seri atau menjadi bagus dipandang orang. Jadi nadhar ini para ahli hadis menafsiri segala kebaikan sifatnya maknawi. Maknawi. Kalau masalah hissi aslinya begitu. Kalau memang model begitu, wajahnya tetap begitu. Bukan berarti berubah wajahnya. Kemudian jadi, ya sudah, ganteng. Tapi ternyata dengan memiliki hadis ini, siapapun orangnya akan menjadi wajahnya itu disenangi oleh orang. Menjadi baik dipandang oleh orang. Biarpun, mohon maaf ya, secara fisik mungkin dia tidak seganteng yang situ, ibaratnya begitu.
Tapi karena dia punya hadis Nabi SAW, lihat orang pada datang kepadanya, mendengarnya, mengambil ilmu darinya, dan seterusnya. Karena telah menyimpan hadis tersebut, atau firman, atau sabda Nabi. Nadharallahu imra'an. Semoga Allah menjadikan indah seseorang, wajah seseorang, pribadi seseorang. Sami'a minna syai'an, orang yang mendengar dariku sesuatu. Dalam hal ini tentunya ilmu dari Nabi. Hadis Nabi. Faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian dia berusaha untuk menyampaikan seperti yang ia dengar. Tidak ada dusta, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Sesuai dengan yang ia dengar dari Nabi, sesuai dengan pemahamannya, lalu disampaikan ke orang lain, maka Allah akan menjadikan orang ini menjadi baik di pandangan Allah tentunya, dan di pandangan manusia. Nadharallah, Allah akan jadikan berseri-seri wajahnya, atau indah wajahnya, atau menjadi wajahnya orang yang menjadi yang baik, tersanjung. Jadi nadharallah menjadi tersanjung. Faruba muballaghin au amin sami'in. Alangkah banyaknya, rubba itu biasanya digunakan untuk taklil dan untuk takfir. Bisa alangkah sedikitnya, dan juga bisa alangkah banyaknya. Lafadznya sama, tapi maknanya bisa beda. Tergantung seperti apa, siak, tergantung susunan kalimatnya kayak apa. Rubba muballaghin, alangkah banyaknya. Mubalagh, orang yang menerima ilmu. Au amin sami'in, lebih memahami daripada yang memberi ilmu. Jadi setelah kita mendengar dari Nabi, atau sahabat Nabi dengar dari Nabi, atau kita mendengar dari guru kita tentang hadis Nabi, maka jangan ragu untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebab orang yang menerima hadis dari kita itu, bisa jadi dia punya wawasan luas, pemahaman tajam, sehingga hadis yang kita sampaikan ke dia, kita tidak paham, ternyata dia yang paham. Murid bisa saja lebih daripada guru di dalam pemahamannya. Tentu guru di sini bukan Nabi. Kalau Nabi sudah pasti paling hebat, paling pintar, paling tahu. Di saat kita menukil riwayat. Sehingga ada seorang itu hanya menghafal hadis saja, dan dia dengan serius menghafal. Tidak ada satupun yang kurang dari hurufnya. Tapi dia belum bisa memahami secara luas. Atau faham sampai 60%. Untuk 100% tidak bisa. Tapi di saat disampaikan pada satu orang, orang itu ternyata mengatakan, itu yang aku tunggu-tunggu. Di otakku berputar-putar tentang permasalahan ini. Ternyata hadis Nabi sesuai lah. Kan sering begitu kan begitu. Penemuan-penemuan baru itu sebetulnya kan orang yang mendengar hadis Nabi, ya, di hari ini ternyata lebih tahu daripada yang menyampaikan hadis tersebut. Dulu mungkin berkali-kali kita mendengar bahwasanya sebuah contoh ya disebutkan di dalam lalat itu. Kalau ada lalat jatuh di minuman kita, maka hendaknya kita celupkan sekali. Karena di salah satu sayapnya ada penyakitnya. Dan sayap yang lainnya adalah obatnya. Dan sudah menjadi refleksnya lalat. Kalau dia kecebur itu, dia akan berlindung dengan, dia akan menyandarkan dengan sayapnya yang berpenyakit. Maka Nabi menganjurkan celupkan. Karena apa? Satunya itu adalah penawar. Itu kan mungkin ya, kita bingung, belum paham betul ya. Ternyata yang bisa paham nanti adalah seorang yang tentunya bukan di bagian-bagian dunia syariat begini. Pakar medis. Maka beliau adalah orang-orang yang ngerti dunia medis, masuk ke laboratorium mencoba melihat apakah betul seperti itu. Nah gitu loh. Nah disinilah nanti bisa saja tiba-tiba mengatakan, oh betul, ternyata sebagian adalah ada bakterinya, sebagian adalah penangkalnya. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang disebutkan kita belum bisa memahami. Ya kayak misalnya ada hadis kasiat ariat, ada pakai baju kok telanjang tuh kayak apa sih modelnya? Ya, yang Nabi menyerukan nanti Anda datang suatu ketika, ada zaman
Wanita tuh pakai baju tapi kayak telanjang. Kasiat, ariat contoh saja. Ya kasiat kok ariat. Mungkin secara lafaz kita masih bingung. Kalau pakai baju, maka pakai baju telanjang. Oh rupanya ada model-model baju. Mungkin kalau tahun 70-an. Itu wanita zaman itu kan pakai baju sudah bagus. Rupanya dibelek pahanya sampai seraya dirobek. Lu kan aneh banget. Sudah kasiat, diariat lagi. Ini sebuah contoh lah gambarannya. Kalau hanya kasiat, ariat, salafat. Jadi ternyata di alam nyata nanti akan menjadikan kita faham. Kita lebih ngerti. Itu 70-an. 2000-an sudah beda lagi. Atau 90-an ke atas. Bukan itu. Orang pakai baju. Cuman kayak telanjang. Misalnya baju yang sangat ketat. Sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya kan? Mungkin banyak lagi contoh riwayat-riwayat yang lain tentunya masih banyak yang disebutkan Nabi termasuk di dalam Al-Quran. Intinya begini, bahwa menjadilah Anda orang yang rindu menyampaikan ilmu. Sebanyak apapun yang kita dapat dari guru. Menyampaikan ilmu. Khususnya dalam hal ini hadis-hadis Nabi SAW. Biarpun ternyata yang kita sampaikan nanti karena kita memang keterbatasan kita. Ternyata disimpulkan oleh murid kita bahwasanya, oh hadis itu ternyata hadis palsu, hadis maudhu. Nggak ada masalah. Karena yang penting berindulah kita untuk menyampaikan ilmu. Karena dengan kerinduan semacam inilah akan lestari syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak ingin dijadikan wajah kita nanti di surga berseri-seri? Kalau wajah berseri-seri di dunia adalah dipandang manusia dengan pandangan sejuk, hormat, penuh kasih dan sayang di dunia. Tapi lebih dahsyat lagi, nadharullah imra'an, Allah akan mau menjadikan wajahnya berseri-seri nanti di akhirat. Kalau wajah berseri-seri di akhirat, kira-kira di mana kita? Di neraka atau di surga? Kalau di neraka itu kusam. Kalau sudah nadharah berarti kan di surga. Maka kalau ingin menjadi orang yang wajahnya ceria, indah, berseri-seri di akhirat, maka berjanjilah Anda untuk menjadi orang yang rindu mengambil ilmu dari Nabi, kemudian disampaikan kepada yang lainnya. Ilmu dari Nabi, kalau kita kan sudah jauh dari Nabi, ya bukan dari Nabi langsung, dari guru. Ya seperti Anda menghadiri majelis semacam ini, pastikan bahwa Anda akan mengambil satu faedah, atau dua, atau bahkan lebih, untuk Anda sampaikan, dan tentunya waktu Anda menyampaikan sesuai dengan Anda yang bisa fahami. Kalau Anda hanya faham satu faedah, sampaikan satu faedah tersebut. Anda menghafal satu hadis, satu hadis. Intinya jangan sampai kita tidak rindu untuk menyampaikan. Nah kalau dia ini sebagian, ini hanya menyampaikan tok. Bukan dia memahamkan orang. Menyampaikan yang ia dengar sesuai dengan apa yang ia dengar. Dia menyampaikan yang ia dengar, disampaikan sesuai yang ia dengar. Tidak pakai tambahan-tambahan. Allah akan jadikan wajahnya nanti indah. Di dunia dan di akhirat nanti. Indah di dunia tentunya maknawi. Kalau di akhirat jelas di surga. Dalam riwayat lain berbunyi walafdhuhu wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis sahih, Imam Tirmidzi juga mengatakan hadis ini sahih. Walafdhuhu dan lafadznya menurut Ibnu Hibban adalah rahimallah imra'an. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang rindu mengambil ilmu dari Nabi kemudian disebarkan. Makanya kalau Anda, memang ada martabat orang menuntut ilmu. Pertama, menuntut ilmu adalah untuk membuat perubahan pada dirinya sendiri. Itu harus tentu. Kita harus seperti itu. Cuman ini kan sudah kemarin masalah keutamaan menuntut ilmu. Sudah selesai. Sekarang akan dinaikkan pangkat kita dari sekedar keutamaan menuntut ilmu. Akan tapi setelah Anda memasuki martabat mulia sebagai penuntut ilmu, lanjutkan dong. Sampaikan yang Anda dapat kepada siapapun yang Anda temui. Dengan kemampuan Anda. Jadi setelah kita itu mendapatkan ilmu untuk diri kita, dan itulah yang pertama dan utama, kemudian setelah itu naik pangkat. Menyampaikan kepada orang lain. Nah ya kayak begini nih, misalnya di rumah ada pembantu, ada anak dan sebagainya. Kita beri ilmu yang kita dapat. Diskusi, diobrolkan. Jangan hanya begitu saja. Kita mendapatkan ilmu lalu diam saja. Dan dia sudah beruntung kalau dia mendapatkan ilmu lalu mengamalkan untuk dirinya sendiri. Cuma untuk untuk pangkat istimewa, sampaikan kepada yang lain. Kemudian, nah kalau kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mulia. Sampai dikatakan kemarin, yang menempuh jalan menuntut ilmu, sebelumnya dia seperti menempuh jalan menuju surga. Istimewa.
Kemudian setelah itu lanjutkan dong, jangan hanya sebagai penuntut ilmu. Maka sampaikan ilmu. Maka berjanjilah siapapun yang mendengar suara ini. Biarpun mungkin Anda tidak bisa membaca, menyampaikan ilmu satu demi satu. Anda bisa mengamarkan, tolong beli buku ini. Karena di dalamnya ilmu. Atau baca buku ini. Atau dengar ceramah itu, dan seterusnya. Itu termasuk jenis atau bentuk menyampaikan ilmu. Karena tidak semua orang bisa fasih berbicara. Kadang orang bicara itu direkam saja, dia nggak paham omongannya sendiri. Bagaimana akan memahamkan orang lain? Tapi kerinduan untuk menyampaikan kebenaran yang pernah ia dengar, itu penting sekali. Semuanya punya semangat untuk menyampaikan. Nah ini. Kemudian ini hadis selanjutnya adalah targhibu fi ikramil ulama. Himbauan untuk memuliakan para ulama. Di sini tentunya yang ini adalah tendangan yang ingin mendapatkan dua langsung. Ikramil ulama itu di sini ada himbauan agar kita rindu untuk menjadi ulama. Pertama, karena ulama dimuliakan oleh Allah. Kemudian, sadari bahasanya karena ulama dimuliakan Allah, maka Anda harus bisa memuliakan para ulama. Yang bisa memuliakan ulama, pantaslah itulah untuk menjadi ulama. Yang tidak bisa memuliakan ulama, tidak akan mulia menjadi ulama. Mustahil akan menjadi ulama yang tidak pernah memuliakan ulama. Ini. Jadi kalau kita bisa memuliakan ulama, berarti kan memuliakan itu sendiri kan dari dalam hati. Bukan basa-basi. Berarti dalam diri kita ada kekaguman tentang seorang alim atau ulama. Maka dari kekaguman inilah memunculkan kerinduan. Aku pengen seperti dia. Seperti kisah anak-anak muda yang salah jalan mengidolakan orang yang tidak jelas misalnya. Penyanyi atau apapun yang sebagainya. Dia dengan apa yang selama ini dia melakukan itu karena dari dalam hatinya. Terkagum-kagum di dalam hatinya sehingga dari kekaguman yang menguasai hatinya itulah menjadikan ia meniru-niru orang yang diidolakan. Makanya ada muncul aneh-aneh. Dandanannya niru dandanan orang yang disenanginya. Padahal nggak cocok. Kulit yang disenangi putih, dianya adalah coklat misalnya. Cuman dia hanya niru saja. Karena apa? Dari dalam hatinya. Makanya menanamkan kekaguman kepada ulama itu penting banget. Karena berangkat dari kekaguman ini nanti yang akan memudahkan hati kita untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Jadi dengan himbauan yang dihadirkan di sini punya makna yang banyak sekali. Anda tidak akan bisa memahami secara serius kecuali berangkat dari Anda percaya dan kagum tentang orang yang akan menyampaikan kepada Anda. Ada seorang bercerita tentang ilmu kesehatan, Anda tidak tahu siapa dia, Anda akan mengatakan apalagi tempatnya di pasar, di tempat yang kumuh dan sebagainya. Baru Anda percaya kalau ada memberitahu, tahu enggak, dia adalah seorang profesor, seorang dokter yang hebat. Baru Anda begitu. Anda baru ada. Nah, jadi kadang-kadang ini seperti itu. Mengagungkan ulama. Sehingga sebagian ulama menghimbau agar orang-orang yang punya ilmu itu memberikan tanda dalam dirinya kalau dia memang mempunyai ilmu tersebut. Tentunya bukan niat untuk menyombongkan diri. Agar tahu bahasanya dia adalah yang berilmu. Termasuk dikatakan di dalam sebuah majelis itu dianjurkan orang yang punya ilmu itu tempatnya berbeda. Bukan untuk menyombongkan, apakah ditinggikan dan sebagainya, supaya orang itu kalau ingin bertanya arahnya jelas. Jadi termasuk mimbar ini dianjurkan. Tempatnya dibedakan. Tentunya masalah kesombongan, masalah pribadi. Ada orang pengen nyombongkan diri, ini babnya beda. Tapi tujuannya agar tidak salah. Imam Izzuddin Abdus Salam waktu haji itu mengingatkan orang nggak didengar. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Waduh, repot ini. Masuk ke tenda, keluar dengan imamah dan jubah. Assalamualaikum, baru ngomong, baru didengar. Kayaknya harus pakai baju. jadi kadang-kadang seperti itu. Cuman kadang-kadang bajunya Syekh Izzuddin Abdus Salam kadang dipakai oleh orang goblok. Kan begitulah, repot jadinya. Orang yang tidak mengerti, paling tidak itu, gini loh ya. Paling tidak, ada tanda kalau dia adalah orang yang pantas ditanya.
Sehingga riwayat itu penting, riwayat belajar dan sebagainya. Imamah, jubah itu kan yang dipandang mata. Cuman kadang orang memang untuk percaya kepada seseorang kadang lewat imamah dan jubah atau dandanan zahir. Tapi sebetulnya bukan itu seharusnya. Zahir imamah sama jubah itu zahir. Biasanya orang itu belajar. Akan tapi maksudnya, kita itu harus melihat orang itu harus tahu dia itu siapa. Sehingga bisa dengan cara, kalau tazkiyah atau istilahnya itu, petunjuk dari siapa. Kalau orang itu alim. Atau kita membaca sejarah pendidikannya. Ingat, ini penting sekali dalam dunia ilmu. Dunia ilmu agama saja ini yang banyak pembaca-pembacanya. Tapi selain itu nggak bisa. Selain itu nggak ada orang berani baca-baca, ketahuan. Contoh, saya membaca buku kedokteran berjilid-jilid, bertahun-tahun di kamar saya membaca, bahkan mungkin saya menulis tentang kesehatan. Nggak bisa setelah 10 tahun kemudian saya besok keluar bikin plang saya menjadi dokter Yahya, itu nggak bisa. Harus jelas sekolahnya. Jelas sekolahnya itu. Atau saya sudah bisa membangun bermacam-macam ide-ide cemerlang dan sebagainya. Dalam dunia arsitek. Nggak bisa besok langsung nama saya tak kasih insinyur. Nggak sekolah di. Cuman masalah ilmu ustadz ini ada kadang orang sekolahnya nggak tahu di mana, tiba-tiba langsung menjadi, ini kan repot. Oh, yang sekolah lama saja kadang-kadang belum begitu paham. Jadi kadang-kadang ini mudah berfatwa. Bahkan fatwanya kadang-kadang luar biasa, melebihi daripada imam mujtahid, menurutku, pendapatku. Ini kan bahaya sekali. Belajarnya di mana? Dengan siapa? Kan begitu dalam urusan ilmu, tidak serta-merta bukan kemasyhuran. Bukan hanya masyhur lalu Anda ambil ilmu dari dia, antar dulu dong. Mungkin perlu dicatat rambu-rambu ini. Ilmu itu ada sanadnya. Ada cara belajarnya. Cara belajarnya itu juga ada. Belajar tidak dengan adab nggak akan dapat ilmu. Belajar tidak dengan mahabbah tidak dapat ilmu. Belajar dengan tidak pasrah tidak dapat ilmu. Ini makanya ada sejarah. Ada pun masalah orang menjadi pemimpin sebuah kelompok perkumpulan, ya sah-sah saja. Tapi untuk dinobatkan sebagai seorang yang berilmu harus ada sejarahnya. Kalau dalam dunia pendidikan formal kan namanya ijazah, kan begitu ya. Kalau dalam dunia agama adalah ijazah. Ijazah dari guru, atau dikokon oleh gurunya sudah boleh mengajar, diizinkan oleh gurunya mengajar, berarti jelas sanadnya. Ya seperti itu. Sebab kalau tidak diperhatikan dari sisi ini, maka bisa saja kita salah guru. Sebab apalagi zaman-zaman ini zaman gampang terpesona dengan kebiar. Pokoknya yang sering kelihatan di YouTube, sama di televisi langsung diikuti semuanya. Sampai kadang-kadang meninggalkan gurunya yang di kampungnya, yang alim itu. Ya, ini kan kebelinger orang-orang seperti itu. Dia kelihatan di YouTube. Ya cari dulu dong sejarah belajarnya bagaimana. Nah, karena ini masalah-masalah ini adalah masalah amanat. Masalah amanat. Jadi jangan gampang terpesona ya. Sehingga kadang meninggalkan gurunya yang Masya Allah, yang sudah belajar agama bertahun-tahun dan seterusnya. Kadang kemenangan dalam dunia media misalnya, dia bisa menguasai media, sehingga mungkin orang itu tidak ada ilmu, tapi menjadi tersohor, terkenal karena media. Ada juga memang orang dengan ketulusannya. Dia tersohor di media mungkin di hari ini. Memang bukan karena ilmunya, tapi ada ketulusannya. Tapi tanda ketulusan dia tidak berani berfatwa. Dia hanya menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pun demikian kadang sebagai orang awam ini menganggap orang-orang seperti itu sudah langsung menjadi seorang mufti. Yang jadi problem adalah orang yang tidak pernah memahami dunia fatwa, tiba-tiba berfatwa. Mungkin berputar-putar di pikiran Anda semuanya, lalu apa yang dilakukan oleh Buya Yahya di media? Saya tidak berfatwa. Kalau ada pertanyaan, pasti saya kembalikan dengan fatwa para ulama.
Jadi kami tidak akan membacakan satu jawaban, kecuali sudah terngiang di benak saya, ini ada perkataan di mana. Maka jangan menisbatkan semuanya kepada kami. Kalau ada yang bertanya, gimana pendapat Buya Yahya? Saya tidak punya pendapat dalam hal ini. Kecuali saya tanya dulu kepada para ulama kayak apa. Hasil ngintip dari buku-buku yang kami baca. Nah ini supaya ya ada kejelasan di antara kita ini. Maksud kami itu adalah di dalam masalah ilmu itu harus betul-betul serius. Kembali kepada ahlinya. Di dalam urusan fikih Anda harus belajar. Anda bertanya kepada orang fikih yang mengerti fikih-fikih yang selama ini Anda tekuni. Dalam urusan akidah pun juga demikian. Kalau Anda ingin tanya resep masakan kepada tukang bengkel, Anda ini salah alamat. Nah, ini seorang bisa mohon maaf, dia hanya sekedar mohon maaf kita bagi-bagi ilmu. Orang yang menyampaikan pesan anggap saja berceramah, itu pun juga bertingkat-tingkat. Hanya berceramah, dia dengan kejujurannya hanya menyampaikan ceramah. Dia tidak membawa dunia fikih. Atau yang disebut dengan da'i. Da'i itu mendekatkan hukum kepada umat. Jadi membungkus dakwah, membungkus fatwa menjadi lebih indah. Dia bukan mufti. Bukan mufti, pembawa saja. Jadi da'i itu mendekatkan. Bukan mufti. Mufti itu yang berfatwa tentang hukum-hukum fikih. Jadi intinya begini, bahwa dalam dunia ilmu, kenapa kok di sini ada satu bab duduk tentang ikramil ulama, memuliakan ulama. Karena itu tadi, pentingnya kita itu menaruh kekaguman kepada seorang alim. Karena dari kekaguman ini akan muncul nanti kerinduan untuk mendengar. Kemudian setelah itu kepasrahan akan apa yang mereka katakan. Ini penting banget. Yang ikatan murid dengan guru itu harus dengan ini, ikram. Ikram, pengagungan. Kalau sudah tidak ada kekaguman kepada gurunya, ya, dia akan menganggap seperti yang lainnya. Nggak akan kerinduan. Dan kekagumannya harus atas dasar dong, mungkin tentang pendidikan, tentang dan sebagainya. Baik seperti ini. Ini adalah masalah pentingnya kita. Biarpun nanti di sisi lain ada pendidikan, seorang ulama itu yang sesungguhnya itu tidak akan menyombongkan diri. Tidak akan menyombongkan diri. Sehingga kalau ada seorang pakai baju-baju kebesaran itu ya, karena memang dia harus pakai seperti itu. Karena bajunya, baju seragamnya Ustadz, ya pantasnya semacam itu. Biarpun pakai baju apa saja sesuai dengan keadaannya. Nggak ada masalah. Orang kalau menjadi Ustadz tidak harus pakai jubah kok. Tidak harus pakai imamah begini. Bisa saja mungkin tidak pakai kopiah. Memang modelnya begitu. Bisa saja. Jadi bukan sebuah keharusan. Yang penting dalam lingkungannya sudah keciri kalau dia adalah seorang ustadz, seorang yang ditokohkan agar jika orang bertanya itu arahnya jelas. Seperti itu. Baik, ini adalah ikramul ulama. Memuliakan ulama itu penting banget. Yang tidak memuliakan ulama tidak akan menjadi ulama. Ini keurusan para santri. Tidak ada kekaguman. Orang ingin jadi sesuatu itu berangkat dari kagum dulu ya. Terkagum dengan seorang arsitek handal, dia ingin jadi seorang arsitek. Terkagum dengan seorang apa gitu, dia akan niru. Terkagum dengan pemain bola, dia mulai kecil bolaan terus sampai di kamar bapaknya main bola dia. Seperti itu. Dari mana kekaguman? Maka penting sekali, ikram, memuliakan, belajar, kita muliakan. Maka dahulu, orang dulu itu, kita masih ingat bagaimana orang tua ketika mengajarkan memuliakan ulama. Setelah hari raya itu nggak boleh kemana-mana, datang sowan ke kiai dulu dia. Bimbing dia. Kalau ada kiai lewat berhenti dia, coba salim dulu dia, minta doa. Hari ini nggak sak bapaknya pun nggak peduli, mana bisa anaknya terdidik. Dulu kalau sudah ada kiai lewat suruh berhenti dulu, ada kiai lewat. Diajarkan bagaimana pandangan mata dan hatinya itu bisa hormat kepada seorang guru yang telah lewat. Sekarang enggak. Dulu ada anak, mungkin dulu kalau ada anak main bola, ada ustadz lewat, berhenti dia main bola. Kalau sekarang mungkin ada yang sedikit nakal, ditinggikan sedikit tendangannya, barangkali kena sama ustadznya. Model anak-anaknya. Itu yang salah bapaknya, tidak pernah mendidik yang benar. Kadang di rumah kita tidak pernah kenalkan ulama. Anak-anak kita, ini problem. Kita ingin membawa ini dari judul ini saja, mungkin hadisnya tidak sempat kita baca saat ini. Kita biasakan anak-anak kita kenal kepada ulama.
Dan ulama juga memang ada macam-macam ya, ada ulama su ya, yang Nabi paling takut dengan ulama su itu. Kalau kembali kita belajar kepada kita ta'lim, betul-betul harus kita lihat dulu seorang ustadz. Tentunya ya tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Mungkin gimana kita tidak akan temukan kalau kita cari, wah guru saya harus kayak Imam Syafi'i. Wah ini kacau ini. Ya paling tidak itu yang terbaik, yang termengertilah di kampungnya. Begitulah standarnya kan kampungnya, bukan diajarkan Imam Syafi'i. Nah tentunya guru-guru itu ya pasti punya kesalahan. Kita tidak melihat kesalahannya. Mungkin dia adalah orang paling fakih dalam urusan sholat. Ya sudah dia kita datangi. Kalau kita bicara sholat. Ada bab zakat. Hari ini kan ada orang ini khusus bab masalah zakat. Fikih zakatnya dia hebat. Ini fikih nikahnya. Seperti itu. Misalkan ada tanda-tanda di dalam dirinya. Apakah orang menyebutnya dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Kita perlu memahami orang-orang yang kita akan belajar kepadanya. Memang yang jadi masalah adalah seperti disebutkan dalam kitab Ta'lim dan dalam dunia tarbiyah. Terpesona, tapi salah terpesonanya. Sehingga tidak dididik dengan ilmu. Murid-murid, anak-anaknya tidak dididik dengan cinta ilmu, belajar ilmu. Hanya mungkin karena dia seorang, ya pokoknya hanya berkumpul-kumpul saja. Apakah berkumpul dalam irama, zikir bagus, sholawat bagus. Saya mengatakan zikir tidak bagus, salat tidak bagus. Akan tapi harus kita tingkatkan dong. Kalau memang Anda seorang misalnya, ustadz yang mengumpulkan orang untuk berzikir, bagus, Nabi pernah menyanjung kok. Kemudian Anda menyadari Anda tidak punya ilmu. Ya bagus, harus insyaf begitu. Kalau Anda memang bukan ahli ilmu, sadari. Kalau Anda tidak punya ilmu, maka kesadaran Anda yang biasa mengumpulkan orang untuk berselawat dan berzikir, kesadaran Anda kalau Anda tidak punya ilmu adalah tingkatkan jamaah agar berilmu. Caranya bagaimana? Datangkan orang berilmu. Jangan mengaku-ngaku punya ilmu, itu dusta. Sehingga gara-gara sudah terlanjur dimuliakan, sehingga fatwanya ngaco. Ini bahaya banget. Jadi baik, menanamkan kekaguman itu penting banget. Tapi di sisi lain lihat, kesombongan tidak berlaku. Ulama itu adalah orang yang yang tawadhu hatinya. Kalau nak sombong. Ulama sombong bukan ulama sungguhnya dia. Dia adalah wakilnya iblis sebetulnya. Ulama itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu. Semakin dekat kepada Allah, semakin pandangannya penuh kasih. Tidak bisa melihat orang maksiat kecuali yang ada adalah kesedihan dalam hatinya, bukan merendahkan. Bahkan seperti yang disebutkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, lihat. Begitu tawaduknya orang sekelas beliau itu. Beliau mengatakan bahwa alim punya semuanya ilmu ada pada otak beliau, ibaratnya ada diri beliau. Beliau mengatakan suatu ketika, jika suatu ketika aku bertutur kata yang enak, mudah didengar, dan mudah difahami oleh orang, dalam dugaanku itu karena di antara yang hadir ini ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hanya orang ini sepertinya pemahamannya lambat. Karena orang ini pemahamannya lambat dan Allah sayang kepada dia, maka Allah menjadikan aku ngomong pelan-pelan agar difahami oleh dia. Jadi nggak sempat mengatakan, omonganku hebat. Tetap dinisbatkan ke orang lain. Soalnya hari ini sudah mengatakan, wah menurut hemat saya, menurut saya, pendapat saya, itu namanya ana, dan yang paling serem mengatakan ana adalah iblis waktu mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Nah ini bahaya. Maka ulama adalah ulama rabbaniyin, ulama-ulama. Merendahkan nggak berani, apalagi sampai mencaci. Mencaci orang yang bermaksiat, mencaci. Kalau menyebut orang bermaksiat tentu dalam irama menceritakan saja, bukan dalam irama merendahkan. Misalnya di kampung ini ada orang bermabuk dan sebagainya, bukan dalam irama merendahkan. Tapi setelah dia menyebut di kampung ini ada orang mabuk, tentu hatinya itu kayak teriris. Itu umat Nabi Muhammad mabuk. Nah itulah ulama rabbaniin yang disebut sini harus kita muliakan. Baik, kuncinya yang tidak bisa muliakan ulama tidak akan bisa menjadi ulama. Dan yang memuliakan ulama, maka muncullah cinta pada akhirnya. Endingnya nanti kan cinta. Cinta itu gak serta-merta, dari kekaguman dong. Ya. Orang mencintai belum tentu loh ya bisa berhormat. Tapi kalau hormat ini memang luar biasa. Kalau hormat ini adalah dari kekaguman, itu akan menyerap ilmu. Anda masalah mahabbah babnya beda nanti.
Kekaguman Anda kepada seorang tokoh kafir akan menjadikan Anda mudah ngeresep ilmunya. Anda sudah terpercaya, Anda percaya dengan seorang tokoh. Dalam ilmu tertentu, langsung Anda terkagum-kagum, Anda mudah nyerap ilmunya. Ini cinta babnya beda, tapi ini bisa malah kekaguman. Dan pengmuliaan kepada seorang alim. Maka yuk kita belajar muliakan orang alim. Jadi kaidahnya, jika Anda bisa muliakan orang alim, Anda pantas untuk menjadi orang alim. Kalaupun tidak pada Anda, karena kerinduan Anda, mungkin Anda melihat seorang alim. Dalam husnudzon Anda, orang alim kan banyak riwayat disebutkan orang alim dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Oh, Masya Allah. Lalu Anda rindu, saya pengen terangkat derajatku kayak dia itu. Alim dia. Kerinduan Anda, kekaguman Anda kepada orang tersebut menjadikan Anda rindu menghadiri majelisnya. Tanpa tanda sadari Anda mendukung perjuangannya. Maka karena kekaguman Anda kepada orang alim, maka pantas Anda menjadi orang alim. Biarpun seandainya di dunia Anda tidak mendapatkan gelar itu, Anda akan bersamanya. Inilah yang perlu. Dan Anda bakal mudah mendengar petuahnya. Anda mudah dibawa oleh orang tersebut kepada kemuliaan. Kemudian ada janji juga, nanti Allah akan hadiahkan kepada Anda keturunan Anda yang menjadi seorang alim yang bakal Anda berbangga. Ini kan penting sekali. Ini maka kekaguman itu penting sekali. Ini dihadirkan dalam diri kita. Anak-anak kita tolong tanamkan kekaguman, penghormatan kepada para ulama. Dan memang ulama tidak minta itu semuanya. Karena mereka mengerti bahwa sanjungan dari manusia itu bisa menjerumuskan. Mereka mengerti, ulama sangat tahu. Sanjungan itu adalah menjatuhkan, meruntuhkan, membahayakan, bisa saja menjadi sombong. Sebab sanjungan yang diberikan orang-orang kepada seorang alim, seorang manusia itu bisa saja penghancur bagi dia. Kalaupun dia selamat, seorang alim disanjung, dia bisa aman. Kadang-kadang menghancurkan istrinya, istri yang rusak. Kadang-kadang menghancurkan anaknya kiai kemana-mana merasa alim, padahal dia bahlul, bodoh. Sehingga susah diatur juga. Jadi ini kena panah kehancurannya, sanjungan tadi. Jadi memang membahayakan sekali. Makanya sebetulnya para ulama yang sesungguhnya itu nggak senang disanjung-sanjung begitu. Cuman kita sebagai seorang orang awam, kita perlu menyanjung Imam Syafi'i, imam-imam besar dan sebagainya. Karena apa? Kita rindu agar kita mendapatkan seperti yang Allah berikan kepadanya. Apakah nanti diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita di dunia, sehingga kita menjadi alim, atau diberikan oleh Allah kepada kita di akhirat, atau diberikan oleh Allah kepada kita melalui orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita. Kalau Anda cinta kepada ulama, Anda akan menjadi ulama. Kalau bukan Anda, anak-anak Anda. Atau kalaupun tidak begitu, tiba-tiba Anda nengkreng nanti di surga bersama para ulama. Karena Anda mencintai ulama dan ini yang kita rindukan. Nah, kemudian di sisi lain ada pembahasan. Sebab kehancuran kita adalah karena kita jauh dari ulama. Sudah, tutup poin. Kalau ada orang jauh daripada kebaikan, bergaulnya dengan siapa? Bisa membaca. Dia tidak pernah menghadiri majelis ulama. Tidak pernah punya ikatan guru. Ditanya gurumu siapa? Kalau punya masalah gimana? Mbah Google, Ustaz Google. Ya ini begitu dong. Enggak. Kalau punya masalah tidak kepada Ustaz Google, Ustaz Yahoo. Bukan. Karena ilmu itu tidak langsung bisa begitu. Enggak. Ada rohnya. Ada nurnya. Ada cahaya ilmu yang diambil dari Nabi. Sehingga fatwa yang kita ambil dari Ustaz Google sama Ustaz Yahoo sangat berbeda dengan saat disampaikan oleh guru mulia kita. Ada sentuhan-sentuhan. Ada rasa di dalam hati kita. Itulah penekanan ilmu tarbiyah pada akhirnya nanti. Targhibu fi ikramil ulama. Himbauan untuk muliakan ulama. An Nabi Musa al-As'ari. Ini hadis mungkin tidak kita baca semuanya. Sudah waktu, Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan hadisnya. Kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga ini kita niat ya. Kita bisa muliakan ulama yang sesungguhnya. Dengan apapun yang kita miliki, mengagungkan ulama. Dan bawa anak-anak kita untuk bisa kagum kepada ulama. Disitulah keselamatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Saya dari Purbalingga. Buya mau bertanya, bagaimana kalau kita mau beramal, tapi kalau dikasih saja orangnya tidak mau? Akhirnya dikasih harga sekian, terus uangnya langsung dimasukkan ke kotak amal. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah, dia ingin orang berbuat baik, gambarannya seperti hari dia punya warung, ada orang belanja, dia ingin berbuat baik kepada orang yang belanja, sehingga suruh ngambil saja, nggak usah pakai harga, ingin bersedekah kepada orang tersebut. Ternyata orangnya nggak mau, kemudian dia sudahlah dikasih harga, duitnya diambil, kemudian disedekahkan kepada tempat lain. Itu sah, sebuah kemuliaan, berarti Anda yang bersedekah. Dan nggak apa-apa semacam itu. Cuman yang pertama tadi, itu langkah pertama kayaknya harus Anda lanjutkan. Misalnya, Anda melihat orang itu butuh, fakir, belanja kepada Anda. Tapi tidak semua orang fakir itu kan tamak. Ada fakir yang mulia, punya iffah, punya izzah, punya kemuliaan. Nggak mau ngerengek-rengek. Ada kan? Sehingga kalau digratiskan saja nggak mau beli ke situ. Nggak mau beli ke situ kalau gratis. Wah, enggak. Saya biarpun fakir, saya tidak biasa minta-minta kok. Memang ada orang mulia semacam itu. Tapi sebaliknya ada orang rendah, sudah punya banyak duit, senang minta-minta. Dia mulia. Kalau belanja nggak mau digratiskan. Tapi dia butuh. Dan Anda tahu, nah ini kesempatan bagi Anda untuk sedekah sembunyi. Ya, Anda ngediskon aja, nggak usah ngomong-ngomong. Gitu loh. Itu adalah sedekah sembunyi yang luar biasa, adalah ngasih harga diturunin, tapi nggak usah ngomong-ngomong. Beras biasanya 10.000 dikasih 8.000, kan sedekah 2.000, nggak ada yang tahu. Isolanya adalah bahasanya kayak harga modal biasa. Jadi Anda, kalau memang orang itu tidak mau Anda bebaskan harganya, tapi Anda punya kerinduan untuk menolong dia, tinggal Anda kurangi saja harganya. Sedikit-sedikit saja, nggak apa-apa. Adapun setelah itu, Anda memang tidak menghendaki uangnya, ya boleh Anda menjadikan uang yang dibayarkan oleh orang tersebut untuk sedekah. Itu untuk kemuliaan Anda. Maksud kami apa? Kerinduan Anda untuk nolong orang yang tertentu juga harus Anda lanjutkan. Ada sebagian orang nggak mau dikasih ya. Tapi kalau orang tidak mau dikasih, bukan berarti Anda tidak boleh beri pada dia. Karena mau itu afif. Anda bisa saja transfer ke rekeningnya, nggak usah ngasih tahu. Sebab ada namanya mina, ada orang itu merasa nggak enak diberi. Karena apa? Merendahkan ini, martabat dan sebagainya. Dan dia tidak ingin melatih dirinya untuk minta-minta, ada. Jadi orang itu harus Anda cari malahan. Ini orang nggak mau minta-minta dia. Makanya harus Anda cerdas. Bagaimana sampai bantuan Anda kepada dia tanpa dia tahu. Nah, itu adalah sedekah sirri, sedekah tersembunyi yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara caranya memerangi riak dalam hati kita, dalam diri kita adalah dengan cara jualan, ngediskon tanpa orang tahu. Nah, ini kita tahu, ini orang kaya mah biasa. Kalau dia ngerti pura-pura tahu, ini tetangga kita kemarin banyak ini. Bu, berapa harganya? Biasanya kan ngomong orang beras harga 10.000. Ah, ini tinggal sedikit tok, tinggal ini tok Bu, stoknya tinggal 5 kilo ini tok. 6.000, enggak ada lagi. Padahal dia memang jatuhkan harga 6.000 mau nolong. Setelah itu sebab pasti diomongin, wah harganya murah, sudah habis cuma itu tok. Nah, yang kaya pada datang nanti. Cuman kecerdasan Anda di dalam memberi menolong orang tanpa mereka tahu itu penting. Karena apa? Ada orang dikasih nggak mau, orang hebat. Afif, ada orang peminta-minta. Wow, kalau sudah peminta-minta itu mental peminta-minta. Biarpun sudah banyak duit minta-minta. Jadi apapun minta-minta. Jadi ustadz pun jangan minta-minta, jual ustadznya. Apalagi anaknya ustadz, punya makom gelar. Wah ini jual nama bapaknya. Naudzubillah, pengemis. Apalagi pakai makom begini, ini paling serem aja. Berapa 10.000? Cincinnya mana? Jamnya? Wah ini hati. Peminta-minta model baru itu banyak. Bukan jangan dianggap pengemis itu yang ada di pasar-pasar. Tidak, atas nama Nabi Muhammad itu ada. Atas nama gelar kemuliaan, minta-minta untuk koceknya sendiri, keliling. Ya, itu rendah semuanya gitu. Jadi, ini ada orang kayak tadi itu Anda muliakan. Orang yang Anda bebaskan harganya tidak mau, berarti orang itu sangat layak untuk Anda beri pertolongan. Nah ini, kasih diskon, diam-diam, tanpa dia tahu. Tapi tetap selebihnya karena anak ingin sedekah, sedekahkan pada miskin, selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Putus. Oh iya, langsung bicara aja ya. Salawat Allahumma sholli ala Salawat. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sallallahu sayyidina alaihi. Muhammad. Dari siapa, dari mana? Dari Rani Cianjur. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya.
Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya kan sekarang lagi sakit gitu ya Buya. Saya sekarang ingat kesalahan saya dulu waktu mama masih ada. Saya suka gimana ya kalau nggak kerasa gitu. Ingatnya sekarang teh, aduh saya banyak dosa kayaknya ya ke mama sering apa ya sering apa kalau di ini teh sering apa ya bicaranya sering ini Kasar, ngelawan nyakiti. terus gitu ya kan kasar ngelawan terus karena saya kan mungkin apa ya nggak tahu gimana kalau ini teh suka ini gitu ya Bu ya kalau untuk saya teh kan udah sekarang teh udah nggak ini udah meninggal cara minta maafnya gimana terus keduanya saya itu apa sakit saya teh sekarang teh kalau apa nggak kerasa apa-apa gitu tangan teh jadi kalau mau ini teh Tapi saya keduanya teh kehidupan Anda, rezeki banyak, cukup. enggak, Bu, ya, sekarang nggak kerja, nggak ini kalau mengerjakan apa-apa teh kayak nggak bisa gitu, Bu, Baik, ya. baik. Ini apa yang keduanya saya kan udah bercerai gitu ya. Kalau minta mau sekarang kan apa ya saya suka kan saya yang duluan minta cerainya gitu ya. Anda sudah bercerai. Karena kan ya aku karena kan saya mungkin nggak sabar ya gitu ya Bu ya ya. Karena mungkin saya mungkin nggak sabar baru apa ya baru rumah tangga tuh cuma berapa tahun 3 tahunan gitu dulu Anda, gitu Anda saya umur udah berapa mau kok nikah nggak bertahun-tahun? 32 Nikah 3 tahun. Baik, terus nikah lanjut. 3 tahun nah sekarang tuh saya tuh 38 mungkin saya teh kepikiran juga saya banyak salah mungkin ke mantan suami ya saya kan minta dulu Baik. ini itu kan cerai cara minta maafnya Anda yang kan minta cerai. suami masih Anda yang minta ada. cerai. Tapi saya tuh merasa bersalah gitu kan merasa bersalah ke suami saya ya Allah mungkin Baik, baik, ini salah saya baik, juga gitu kan baik. jadi Cukup. korbannya di anak cara gimana ya Pak Bu ya cara minta maafnya gimana gitu ke Baik. suami Bismillah. supaya ya saya nggak ini dosa gitu Mantan suami masih ada? ada Sudah masih komunikasi masih ada sudah menikah lagi atau masih belum? komunikasi Sudah menikah lagi? belum Baik. Anda ingin kembali? pengen kembali tapi saya sakit ini teh kayak sakitnya teh nggak tahu sakit apa gitu Pak dokter Pak dokter Bu ya ke dokter itu udah periksa Baik. tapi saya rasakan ini teh sakitnya teh kayak gimana gitu kepala teh kayak ini gitu kayak ini tapi pengen Baik. ayah hati kecilnya mah pengen kembali cuma takut ke dianya gitu Anda sakit apa secara merasa persisnya sakit apa? Lumpuh, gula, enggak sih lumpuh mah jantung, enggak atau cuma apa? apa ya kayak Sakit hati lah. telinga teh enggak sakit hati cuma saya teh ini apa ya sakitnya teh nggak tahu atuh ya pada Bu ya kayak tangannya teh kayak yang sehat cuma apa Baik, dadanya sakit kayak ketekan gitu terus saya telinga kayak kalau ngobrol gini teh telinga teh kayak ngedengung gitu baik. sama kepala sama baal kayak Sudah pergi ke dokter belum? ketekan gitu ah Sudah pergi ke dokter? udah kemarin ya udah bulan kemarin udah tapi nggak ada Apa apa-apa katanya? cina gitu Baik, 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 tapi yang saya rasakan ini tangannya pada baik, kayak linu-linu gitu baik. Baik, cukup Ibu, insya Allah. Bismillah. Yang pertama, hendaknya semua anak bisa menyesal atas kesalahannya kepada orang tuanya. Wajib. Kalau tidak pernah merasa ini, sudah nggak benar nih anak. Apalagi yang memang terbukti dia sering melakukan kesalahan pada orang tua. Yang seolah-olah sudah baik pun harus merasa kurang dalam mengabdi. Ingat, itulah tanda anak yang selamat. Dan kami husnudon Anda ini insya Allah anak yang selamat. Setelah mama meninggal, Anda menyesal. Ini harus ada penyesalan. Tapi jangan mungkin bersalah, harus pasti bersalah. Anda sudah meyakini, sering bantah, ngomong, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara minta maaf kepada orang tua? Kan begitu ini yang pertama. Minta maaf kepada orang tua seperti apa? Ada dijelaskan para ulama.
Nggak ada kata terlambat selagi ada nyawa di kandung badan Anda. Untuk minta maaf, untuk bisa berdamai dengan orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah, pastikan Anda tidak memohon kepada Allah kecuali ibunda Anda bawa dalam doa Anda. Pastikan setiap Anda berdoa, ibu didoakan. Dan mendoakan ibu sederhana, ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayangmu, itu saja. Tapi dengan penuh kekhusyuan. Kalau ampuni apa, dosa ibu akan tidak dihukum. Ibu tidak dihukum. Diberi kasih sayang, diberikan nikmatan. Ya Allah ampuni ibundaku, sampai kebaca wajahnya. Di alam barzah, ampuni ibundaku. Dan berikan kasih sayangmu. Terus, kapan Anda berdoa, Anda harus ingat. Itu tanda penyesalan Anda itu dalam. Tanda serius Anda ingin menyesal. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Anda punya rezeki, tadi kami tanya, Anda tidak punya. Kalau nanti suatu kita punya rezeki, jangan lupa memberi kepada ibunda, transfer ke ibu. Beliau hari ini sudah tidak ada rekening lagi. Rekeningnya sudah ditempelkan di masjid, pesantren, anak yatim piatu. Anda potong rezeki Anda, pastikan semua yang hadir, yang mendengar suara ini, tunjukkan bakti Anda kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini yang kedua dengan cara berderma. Potong dari rezeki Anda, lalu serahkan ke pesantren, diniatkan, ya Allah, ini untuk ibundaku. Untuk ibundaku. Tentunya bagi orang yang menyesal, ya Anda harus tahu makna penyesalan. Masa menyesal duitnya ratusan juta hanya 5.000, Anda tidak nyesal tuh. Masa ibu dikasih 5.000, Anda tega? Yang pernah merasa bersalah kepada ibu, lalu ibu minta duit, nah aku minta duit, 5.000 bu, Anda kurang ajar Anda ini. Mana penyesalan Anda? Wong duitnya jutaan kok ngasih uang 5.000. Kecuali memang gaji Anda 100.000 per bulan, ngasih 3.000, 5.000 ke ibu, masuk akal. Berarti kalau orang duitnya banyak ngasih ibu hanya 5.000, Anda tidak ngerti nyesel. Kalau ibu Anda hidup beneran pun Anda nggak bisa ngasih 5.000. Berarti belum nyesel. Kalau penyesalan akan tampak dari seberapa banyak Anda keluarkan dari harta Anda. Itu untuk membaca penyesalan seorang anak. Lihat. Untuk membaca penyesalan seorang anak. Akan diberikan kepada ibunda. Ibundaku harus bahagia. Ibundaku harus senang. Dulu sudah capek dengan aku. Oh, ada keluarkan rezeki. Ini aku akan bangun masjid untuk ibundaku. Pesantren untuk ibundaku. Anak yatim untuk ibundaku. Itu nyesel. Kalau hanya nangis, itu adalah air mata anak buaya. Saya lihat air matanya itu. Air mata bohongan. Air mata buaya. Air mata bohongan itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah pastikan Anda akan baik dengan saudara-saudari Anda. Karena lihat, saudari Anda adalah orang yang sangat dibaiki oleh orang tua Anda. Dalam bahasa hadis, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Min abaril birri silatuti abi. Sambung kepada orang yang dibaiki oleh orang tua. Termasuk anak-anak. Makanya yang merebut waris itu paling durhaka pada orang tua. Ini yang pertama. Kemudian urusan masalah suami istri. Maka kalau kasus seperti Anda ini banyak ibu. Perempuan dikit-dikit minta cerai, setelah cerai bingung, itu banyak. Yang mendengar suara ini pun yang hadir juga banyak kayaknya. Dikit-dikit minta cerai, giliran cerai pusing. Makanya wanita itu berpikir dulu ya. Dan memang kelembutan hati wanita itu kadang menjadi sedikit jarang berpikir. Sehingga dikit-dikit minta cerai kalau ada masalah. Dan alhamdulillah dalam Islam itu hak cerai kan diberikan kepada kaum pria. Bukan kepada kaum wanita. Makanya kalau ada laki-laki dikit-dikit tambah mencerai itu jadi kayak perempuan. Laki-laki dikit-dikit mencerai. Ya. Akan tapi kepada para wanita, hendaknya harus hati-hati dalam hal untuk yang demikian itu. Berpikirlah panjang, kalau saya cerai apakah aku akan mudah mendapatkannya lagi, sementara aku punya kebutuhan begini-begini dan seterusnya. Nah biasanya seperti itu yang bertanya, setelah cerai baru nyesel, setelah baru nyesel, banyak begitu tuh. Kalau ditanya pengen kembali, ya pengen kembali. Nah, dan Anda masih punya harapan untuk kembali. Ya berbenah dong, bersaing dong dengan diri Anda sendiri. Namanya siapa misalnya? Jika namamu adalah Azizah atau Aisyah, maka bersainglah Azizah Aisyah dengan Aisyah. Bukan berbaik dengan orang lain. Jadi berubah maksudnya. Anda buat perubahan dan seterusnya. Kalau tiba-tiba Anda dikembalikan kepada suami Anda sudah berubah. Sebab percekcokan sudah tiada lagi. Kalau ternyata Anda mendapatkan yang lainnya, Anda sudah berbeda bukan yang dulu. Sehingga Anda tidak pantas untuk minta cerai dan dicerai lagi setelah itu. Maksudnya kepada para wanita hendaknya berpikir sedikit serius ya. Tenang, jangan buru-buru, dikit-dikit minta cerai. Dan memang minta cerainya wanita ini adalah kadang-kadang memang hanya sekedar dibahasa saja. Dan kita paham, bahasa wanita itu sangat terbatas. Ya, maka kami selalu ingatkan, Bapak, para kaum pria ini yang hebat-hebat itu, jika istrimu tiba-tiba rame dengan Anda, semoga jangan rame lah. Kok tiba-tiba minta cerai, itu sebetulnya karena kosakatanya terbatas.
Wanita itu sebenarnya bukan ngomong minta cerai. Kalimatnya minta cerai, tapi artinya begini. Pak, berubah dong. Yuk, yang bener yuk, berubah yuk. Gitu. Cuman dia biasa ngomong, cerai saja. Abang gitu terus sih. Abang kasar, abang gak peduli, abang gini. Cuman ngomong itu kepanjangan, langsung aja, cerai saja begitu. Padahal artinya apa? Yuk, berubah dong bang. Itu loh maksudnya. Anda paham ya kaum pria? Itu bahasa wanita. Jadi kalau Anda tidak paham bahasa wanita, jangan menikah. Wanita itu begitu bahasanya. Tidak seperti, sebab kalau disuruh cerai kadang-kadang masih bingung ya. Ada seorang wanita marah, ngaci maki suaminya. Suami saya begini, saya tidak kuat, Buya, gini. Baik, setengah jam, saya tidak beri kesempatan ngomong. Setengah jam. Baik, selesai ibu. Ibu, saya minta nomor telepon suami. Setelah dikasih. Ini Buya ngapain? Saya akan bilang kepada suami ibu agar ibu dicerai sekarang juga. Oh, enggak begitu maksud saya Buya. Lah, ya kan? Belum apa, sudah ketahuan. Ini memang model perempuan. Memang lembut hati, makanya para suami harus paham. Jangan si istri minta cerai langsung dituruti, ntar dulu. Berarti Anda kurang pandai merayu, wahai suami. Gitu loh. Baik, jadi Anda berbenah. Wahai yang bertanya, Anda berbenah. Anda berbenah, insya Allah Anda akan kembali kepada suami dengan cara yang baik. Kalaupun bukan suami Anda yang dulu yang mengambil Anda sudah menjadi wanita baik. Seperti itu. Adapun sakit-sakitnya, Anda pergi ke dokter yang serius. Ya, pergi ke dokter. Jadi penyakit ada obatnya ya. Penyakit ada obatnya, Anda pergi ke dokter yang serius semaksimal mungkin. Dan jangan, kalau ternyata kata dokter belum ada penyakitnya, ya Anda cari dokter lain, mungkin ada dokter yang belum bisa kan dokter ilmunya kan beda-beda. Menurut dokter nggak ada masalah, bisa labnya salah, Anda tanya. Pokoknya jangan kamu ngubung-ngubungin dengan dunia mistik deh. Aduh, saya pergi dokter, kata dokter nggak ada penyakitnya. Terus, ini pasti karena diganggu. Ini mulai suudon sama orang. Disihir, ada apa itu? Suudon sama orang, sudah jasadnya sakit, hatinya kotor. Sudahlah, kalau sudah belum ada penyakitnya ya mungkin karena belum ketemu gitu saja. Jangan, wah nggak ada penyakitnya kan dokter, nggak ada apa-apa, tapi sakit semuanya. Maksudnya apa? Ada yang ganggu saya, sepupu saya, ponakan saya, paman saya, teman kerja saya. Ini kan diajari oleh dukun untuk prasangka buruk kepada orang. Ini adalah bahasa yang sering kita dengar orang kalau sudah berobat ke medis nggak ada penyakitnya. Langsung kemana-mana kan? Suudon pada orang itu bahaya sekali ya. Sehingga dari sakit fisik menjadi sakit hati juga. Insya Allah Allah menjaga semuanya. Baik, yang bertanya insya Allah dijaga oleh Allah. Umur masih muda, insya Allah Anda semakin sehat. Insya Allah suatu ketika ada yang meminang Anda, tapi Anda berubah dong. Dengan orang tua berubah, dengan calon suami kedua berubah insya Allah ya. Setelah Anda berubah nanti akan datang calon suami Anda atau suami yang dulu datang dalam keadaan Anda lebih baik. Ini saja, wallah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Aliatun di Citayam, Bogor. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Ya, gimana? Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan buka jasa transfer atau tarik tunai. Jadi saya ada adminnya seperti itu, tapi adminnya tergantung nominal Buya. Maksudnya jika 500, adminnya 5.000, jika 1 juta atau lebih 15.000 seperti itu. Itu apakah termasuk riba Buya? Baik. Tinggal bunyinya. Jika memang jasanya begini, Anda mengambilkan, kan namanya jasa itu memang harus ada jasa, ada tenaga yang dikeluarkan. Ada orang, tolong saya nggak punya duit saya ditransfer, di rekening, ambilin deh. Akhirnya ada orang ambilin, kemudian dia pakai tenaganya. Tenaganya ngambil, ya sah aja, ada kesepakatan bahasanya seperti itu. Jadi Anda memberi keuntungan kepada dia. Karena transaksinya bukan transfer, bukan nuker uang kepada Anda. Ini harus dijelaskan transaksinya. Transaksinya memang betul-betul Anda jasa. Anda punya rekening, ya kan? Ada orang transfer, tapi lewat Anda. Berarti Anda hanya sekedar ditumpangi saja, hanya Anda disibukkan untuk mengeluarkan uang. Kemudian Anda mengatakan, ya jasanya, jadi ngurangi dengan menambahi kurang lebih sama. Jadi kapan orang mengirim kepada Anda $1.000, maka ada jasanya nanti misalnya $50, itu sah. Karena Anda bukan menerima, Anda hanya sebagai orang yang dilewati.
Itu jasa seperti itu sah. Yang nggak boleh adalah Anda, ada orang mengirim kepada Anda, ya, ada orang, misalnya bukan usulan transfer, memberi kepada Anda uang, menitipkan atau mentransfer pada uang 1 juta rupiah. Kemudian 1 juta rupiah Anda pakai, kemudian dia ngomong, nanti kembalikan kepada saya 1 juta, berapa, ada tambahannya. Itu nggak boleh. Tapi Anda ini tambahannya karena memang ada jasa Anda. Misalnya, ada orang, ini bisa terjadi bukan saja di dalam negeri, biasanya banyak di luar negeri. Jadi gambarannya adalah, ada orang kampung misalnya, ini nggak punya rekening dan sebagainya. Yang punya rekening hanya satu-satunya orang. Anaknya ada di kota, pengen transfer, ya kan? Akhirnya buka jasa deh. Jadi pokoknya setiap 1 juta, nanti untuk saya, jasanya saya kan ngurusi ini. Saya dapat 10.000, ya sah-sah saja. Sebab ini urusan bukan tukar-menukar dengan Anda sebagai yang dilewati. Ya, seperti itu, Anda dilewati, bukan Anda nuker uang. Bukan uang Anda ditukar, dia mentransfer kepada Anda, mengirim uang kepada Anda, kemudian daripada ini semuanya Anda mengambil jasa, terserah caranya apakah dengan cara yang Anda sebutkan atau dengan cara yang lain, misalnya pakai persentase seperti itu. Kalau 1 juta ya 10.000, 100.000, atau mungkin Anda patok sedikit banyak sama, itu nggak ada masalah. Karena apa? Kasusnya bukan tukar-menukar antara dia dengan Anda, tapi Anda menjadi dilewati saja. Dilewati saja. Dan itu kan sebetulnya terjadi di dunia perbankan kan, ada namanya untuk admin, untuk yang bekerja, tambahnya kalau kita transfer 1 juta, biasanya ada tambahannya. Tambahannya adalah untuk jasa administrasi perbankan itu sendiri, bank syariah sekalipun ada itu. Jadi yang nggak boleh adalah menukar antara Anda dengan orang yang menitipkan uang, Anda tambah-tambahan. Uangnya untuk Anda, bukan untuk orang lain, lalu Anda tambahkan, itu nggak dibolehkan. Jadi seperti itu adalah sah-sah saja, karena itu memang ada jasa pada Anda. Dan itu akan terjadi biasanya di pengiriman-kemiriman orang kampung, orang desa. Ya kasihan betul dia punya rekening diminta tolong terus sampai bensinnya tuh habis. Ya karena saking baiknya hati, tolong ambilin duit anakku kirim duit dari kota. Dia pergi ke kecamatan. Rekening apa namanya? Apa kotaknya itu? ATM-nya di kecamatan. Dia jauh perjalanan 1 jam. Nggak duit, nggak pakai apa-apa. Ya pakai jasa deh. Jadi setiap 1 juta tolonglah kasih saya 10.000 lah untuk bensin. Sah-sah aja dengan kesepakatan seperti itu. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Diawali dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan semoga Buya Yahya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, utamanya urusan dakwahnya. Amin ya Allah, amin. Mohon izin bertanya Buya, ada titipan pertanyaan. Selaku orang tua, mungkin ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, mungkin salah satu kerinduan kebaikan bagi orang tuanya. Gitu. Akhirnya, si orang tua tersebut memilih sekolah yang baik dari semua yang ada. Gitu. Akhirnya dipilihlah salah satu sekolah untuk anaknya, namun sekolah tersebut dengan pendapatan orang tua yang minim, ditunjang dengan biaya yang dinilai besar menurut orang tua tersebut. Akhirnya diputuskan dengan rasa was-was, bisa enggak, diputuskan masuk ke sekolah tersebut. Di perjalanan merasa berat, Buya, merasa berat dengan pendapatan yang minim. Akhirnya banyak keraguan-keraguan gitu. Yang jadi pertanyaan, orang tua tersebut memaksakan masuk ke sekolah tersebut, apakah salah satu kebaikan yang didasari oleh hawa nafsu, atau masih ranah ikhtiar usaha untuk anaknya, atau
mengundurkan diri karena merasa menjolimi sekolah tersebut karena banyak tunggakan gitu. Baik. Mohon itu mungkin yang dipertanyakan. Mohon maaf, mohon doanya, sekaligus mohon pencerahannya dan solusinya dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus orang tua harus berpikir tentang kesuksesan anaknya. Tentang harus merencanakan kesuksesan anaknya dimulai dari pendidikannya. Sebab dalam pendidikan belum tentu sukses kan, masih belum. Itu adalah langkah-langkah sukses. Nah, suksesnya seorang beriman kan bukan saja dunia, tapi ada akhiratnya. Sehingga dalam renungannya jatuhlah kepada pilihan sebuah sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya, maka wawasannya itu yang perlu diluas. Sekolah kan tidak hanya itu saja. Jadi yang harus kita pertimbangkan itu adalah kemampuan juga. Ya, kalau termaksa memaksakan, ada sekolah mahal misalnya. Karena memang di situ ada pelayanan-pelayanan yang akan diberikan dengan bermacam-macam pelayanan. Anda jangan memaksakan, bumi Allah luas, masih ada pendidikan lain, bahkan ada mungkin yang free bagi Anda yang tidak mampu. Kalau Anda memaksakan di tempat tersebut, kemudian Anda tidak memberi bayar, Anda zalim. Zalim pada orang banyak, kepada sekolah. Karena sekolah ada manajemen. Ada kesepakatan-kesepakatan sekolah untuk membayar guru dan sebagainya. Sementara Anda masukkan anak tidak membayar. Itu paling zalimnya orang tua. Dia seperti membuang anaknya, tidak pernah ngasih makan dia. Seolah-olah sekolah hanya di situ saja. Dan ini banyak, ada keluhan sebagian sekolah seperti itu. Ada sekolah katanya ini orang tua punya tunggaan sampai puluhan, bahkan puluhan juta. Ini orang tua nggak tahu diri tuh. Dia zalim dia. Dia menitipkan anaknya di sebuah tempat, nggak ngasih makan dia. Seperti itu. Oh, saya pengen baik dan sebagainya. Untuk menjadi baik tidak harus itu. Ada tempat yang lain kalau sebab orang merencanakan kebaikan tentu ada program-program yang disiapkan dan program-program itu tentu dengan biaya-biaya yang sudah disiapkan. Anda datang nggak bayar atas dasar saya pengen program dibuat di sekolah tersebut itu dengan membayar juga. Kecuali memang dari awal sekolah yang di-free-kan gratis berarti sudah ada yang mendanai. Jadi selagi bukan gratis maka sekolah itu dananya diambil daripada orang tua. Jadi orang tua akan memasukkan anaknya ke tempat tersebut sudah memperkirakan. Nah kalau nggak mampu memaksakan sampai nunggak, zalim dia. Orang tua paling kurang ajar seperti itu dia. Dan itu kalau keluar di sebagian sekolah ini bukan gimana bisa manfaat anaknya nanti ilmunya. Bahkan kadang cuek. Sebagian kata sekolah mengatakan ditelepon marah-marah dan sebagainya. Gimana anaknya bisa pinter caranya begitu? Dia tuh bahasa kasarnya buang anak dia itu. Buang anak, masa anak diletakkan sebuah tempat tidak dikasih makan, ibaratnya begitu. Orang lain suruh ngasih makan. Ini model apa orang tua begitu? Jadi ada, bagaimana bisa benar anaknya? Bisa dapat ilmu yang benar. Kalau memang ternyata tidak mampu, ajukan ke sekolahan. Jika sekolah bisa mengcover, alhamdulillah. Kalau belum, dipindah. Karena ini urusan hukukun nas, haknya manusia. Karena anak itu bahkan makan hartanya siapa coba? Makan duitnya siapa coba di situ? Ini sebagian orang hanya berambisi, saya pengen. Kadang ada prestis. Ada orang suatu ketika anaknya sekolah di tempat mahal, ngutang terus. Nah, Anda ini salah. Gaya, action. Akhirnya sekolahkan di tempat tersebut. Jadi gara-gara lebih rendah saja pembayarannya, gengsi dia. Oh dasar model orang tua sombong begitu, pantesan nyungsep dia. Masa gengsi? Nyokol anak gengsi. Apa itu? Jadi mohon maaf ini betul, karena banyak kita sering keliling ke tempat-tempat yang ada sekolahnya. Banyak pondok itu keluarnya orang tua yang durhaka kepada anak seperti itu. Itu orang tua durhaka kepada anak. Nggak ngasih makan anak. Ini durhaka betul sama anak ini. Nggak benar itu. Kalau nggak mampu, ajukan yang serius dengan sekolahannya. Kesepakatan seperti apa, apakah boleh minjem dan sebagainya. Sampai numpuk. Apalagi sampai sekolah lulus, lari. Nggak mau bayar dan sebagainya. Ya Allah. Ini adalah maling halus dia tuh. Ini makanya saya pernah, karena ini semoga ini didengar oleh banyak orang yang anaknya di lembaga-lembaga. Ada, memang seperti itu, subhanallah. Dan kadang bukan orang tuanya tidak punya, memang orang tuanya orang tua zalim. Suatu ketika ada, ngadep kepada seorang ustadz. Alasannya nggak bisa bayar. Ustadz ini curiga, bagaimana seorang nggak bisa bayar tasnya mahal begitu? Handphonenya handphone termahal, ustadznya aja, kepala sekolahnya nggak punya. Mobilnya diparkirkan nggak jauh, biar nggak ketahuan kalau dia pakai mobil. Ini model-model orang begitu, ini zalimnya kurang luar biasa. Itu anaknya pun kalau jadi anak durhaka kepada orang tua, nggak bisa menghormati orang tuanya nanti. Makanya pengen mendidik, tapi malah menjerumuskan. Halal itu penting. Halal yang dimakan anak kita itu penting. Kalau Anda tidak mau biaya sekolah, Anda harus jujur dong selesaikan. Apakah carikan beasiswa dengan cara yang lain, tetap sekolah di situ atau bagaimana? Tapi diam, membiarkan anak, ditelepon susah dan sebagainya. Ini adalah durhakanya orang tua kepada anak dalam bentuk semacam ini. Seperti tidak ngasih pendidikan, seperti tidak ngasih makan, itu zalim.
Dan semoga ini didengar oleh para wali santri yang di pondok-pondok manapun berada. Karena kasihan lembaga itu bisa rusak gara-gara orang begitu. Sampai ada salah satu divisi SMP atau SMA saja. Padahal siswanya kita lihat tidak banyak. Hanya mungkin ratusan atau enggak sampai ribuan. Masa utangnya wali santri sampai 3 miliar, 4 miliar? Nah, ini enggak mungkin mencetak orang-orang hebat model-model begini, bapaknya begitu. Tolong wahai para orang tua, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda sekolah, jujur Anda untuk biaya anak Anda. Bukan saja jujur di sini, cari rizki yang halal. Kalau Anda tidak mampu, Anda selesaikan, jangan diam-diam. Wah ini biasanya model orangnya yang begitu-begitu. Ya, ada yang mungkin ini pertanyaan yang bagus, yang bertanya saya terima kasih ini karena banyak pesanan dari sekolah-sekolah di luar sana. Coba lah punya konten begitu, tidak usah konten, tidak usah disengaja. Nanti ada yang bertanya, hari ini ada yang bertanya. Nah, biasanya orang-orang begitu tuh gayanya apa? Rajin ngaji. Majelis taklim rajin, males cari duit kayaknya. Model khusuk, tahajudnya banyak, wah, pegang tasbih kemana-mana, wah, sholat duha rajin, masya Allah. Tapi anaknya tidak dibayari sekolahnya. Model apa kayak itu tuh? Terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin bagi pesantren-pesantren yang pernah kami kunjungi, banyak berbisik kayak begini ini. Sekarang sudah saya sampaikan, kebetulan ada yang bertanya. Itu orang tua durhaka sama anak. Orang tua durhaka sama anak. Kalau tidak mampu, sekolahkan di tempat yang Anda bakal mampu. Banyak sekolah-sekolah yang baik. Sekolah-sekolah yang baik. Itu saja insya Allah. Dan saya masih teringat juga dalam kisah yang sama, ada satu orang minta ya solusi. Anaknya sekolah. Saya tanya, berapa per bulan Bu? Saya kaget. 1.200.000 SD. Ibu ngadu ke saya, anak saya sekolah sebulan 70.000. Waktu anak kami masih di sekolah di luar waktu itu. Anak saya sekolah per bulannya 70.000. Anda 1.200.000. Ini keblinger kayaknya saya ini salah saya lah dengar saya ini. Jadi bagaimana orang berpikir sudah nggak mampu memaksakan. Saya punya anak sekolah waktu itu adalah di SD-nya adalah hanya berapa puluh ribu. Mungkin ada temannya anak-anak kita. Ini kadang-kadang orang begitu sudah nggak mampu, kenapa maksain prestis gaya? Dipikir kalau sudah anaknya masuk sekolah mahal itu langsung jadi kaya dia. Terus ikut gaya keliling kuliner. Terus nanti pamer tas, ada jualan tas, nyungsep, suaminya kredit terus, suaminya nyungsep dia. Ini ada model-model begitu tuh, ini ngerepot itu. Semoga Anda orang istimewa semuanya, selamat semuanya, tidak model-model begitu ya. Semoga Allah mengangkat derajat semuanya, mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Satu Hati di Al-Bahjah. Ahad 20 Rabiul Awal 1444 atau 17 September pukul 7 sampai selesai, 7.30 sampai selesai. Di LBD Al-Bahjah. Di sini tempatnya. Kami ajak Anda untuk bisa menghadiri. Dan bukan sekedar menghadiri, kami rindu Anda untuk menjadi peserta. Maka bergabunglah dan ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program acara silaturahmi nasional ini. Langsung aja ingin berpartisipasi ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kemudian informasi konfirmasi ke 0811-22-333-297. Dan juga ada nantikan karena acaranya acara besar, peminjaman alat-alat bagi orang yang di wilayah Cirebon. Jangan minjamkan alat Anda di Sulawesi, kejauhan nanti. Yang di sekitar Cirebon, karena kalau melayani puluhan ribu orang tentunya banyak hal-hal yang harus kita siapkan. Maka peminjaman peralatan Ramadan sudah kebayar semuanya. Dari 3,5 miliar sudah kebayar, sudah terkumpul dana kurang lebih 350 juta. Perlahan demi perlahan insya Allah. Berarti kalau 350 juta itu 5 pekan, berarti seminggu hanya dapat 50. Tapi Alhamdulillah, setelah ini insya Allah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Baik. Kemudian bagi yang ingin Anda tadi termasuk seperti penanya, ingin berbakti pada orang tua yang telah mendahului kita, biar hidup Anda semakin berkah, potong dari rezeki Anda, langsung salurkan. Diniatkan untuk menitipkan uang, lalu diberikan wakaf nanti, untuk wakaf. Langsung wakaf ke ini, untuk pesantren. Langsung aja ke BSI, nomor rekening 77744441179, atas nama wakaf tanah dan pembangunan Al-Bahjah, kode bank 451 atau bank muamalat
Nomor rekening 139045646 atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Bangunan, kode bank 147. Konfirmasi, informasi 0811 2222 2422. Program WikiP Al-Bahjah, WikiP Al-Bahjah. Program WikiP Al-Bahjah ini adalah program digital, program ini adalah mempermudah Anda untuk infak. Sebetulnya bikin mempermudah bukan programnya, niat Anda kan begitu. Biarpun ada program, kalau nggak niat tetap saja disimpan sebagai program atau aplikasi. Tapi kalaupun Anda punya niat, biarpun nggak punya aplikasi tetap bisa berderma. Cuman ini kemudahan. Barangkali yang senang berderma, pengen mempercepat, nggak mau menunda-nunda, ini dengan cara ini. Daftar, kemudian tulis kirim WA, kalimat daftar, ketik daftar. Kirim WA ke 0857 2314 7171. Simpan dengan nama WikiP Al-Bahjah. Anda coba, kalau Anda gagal lapor nanti. Biar omongan saya berarti. Jangan sampai ada orang nyoba nggak bisa masuk. Nah, aja. Nah, coba dulu dong, gitu ya. Untuk informasi, konfirmasinya ke 0811 2233 3297. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Jaga kami. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua mereka. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka, dan sampaikan segala kebaikan yang terjadi hari ini kepadanya, ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Jaga keluarga kami, Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-soleh, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Yang belum, ya Allah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Dan lapangkan hati kami untuk memaafkan mereka. Ya Allah, dan maafkan mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang maha kasih. Kirimkan kepada kami pembimbing-pembimbing yang tulus, ulama-ulama yang tulus. Kenalkan kami dengan ulama-ulama yang bisa membimbing kami, membawa kami kepada keselamatan, ya Allah. Kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan jaga guru-guru kami, jaga ulama-ulama kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, muliakan keluarga mereka, muliakan anak-anak mereka, ya Allah, keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami pendukung-pendukung mereka, ya Allah, yang serius, yang istimewa, ya Allah. Berikan pada kami kekuatan untuk mendukung para ulama dalam perjuangan mereka. Menegakkan kebenaran, kedamaian, keindahan, ya Allah, kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit dari kami, yang sempit rizki dari kami, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.